Ada dua pola pikir orang di dalam berbisnis. Pola pikir pertama, dia berbisnis agar menjadi orang kaya. Sedangkan pola pikir kedua, kaya dulu baru berbisnis. Bagaimana ini sesungguhnya? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, ada dua pola pikir bagi seseorang di dalam berbisnis. Pola pikir pertama, dia berbisnis untuk menjadi orang kaya raya, atau untuk menjadi orang kaya, atau untuk menjadi orang sukses. Pola pikir ini membuat seseorang tidak menunggu kaya baru dia berbisnis, tetapi dia berbisnis memulai dengan apa adanya. Bisa saja dia memulai berbisnis dengan modal hanya Rp5.000. Bisa saja dia berbisnis tidak punya modal sama sekali, hanya modal kemauan. Bagaimana caranya? Bisa jadi dia mendatangi suatu toko, dia sampaikan niatnya kepada pemilik toko bahwa dia ingin menjualkan barang yang ada di toko itu, dan dia ambilnya barangnya pagi, sore di storenya, kembali berapa jual beli. Untung dari jual beli itulah yang dia ambil. Jadi ini benar-benar tidak punya modal. Paling hanya modalnya yang pertama, mungkin modal kedekatan. Bisa jadi pemilik toko itu saudaranya, mungkin kakaknya, atau adiknya, atau temannya, atau orang lain, tetapi dengan modal kepercayaan. Bisa saja dengan meninggalkan KTP, dengan membuat perjanjian, dia bisa menjadi pebisnis dengan cara menjualkan barang pemilik toko tersebut. Jadi ini benar-benar tidak punya modal. Niatnya apa? Saya mulai dengan cara seperti ini agar nanti saya bisa punya toko setelah punya modal. Dan biarlah sekarang saya dengan cara begini untuk mendapatkan modal nanti. Jadi ini pola pikirnya adalah pola pikir orang yang berbisnis untuk menjadi kaya. Bagaimana dengan pola pikir kedua? Pola pikir kedua adalah kaya dulu baru berbisnis. Orang yang berpikir seperti ini, dia tunggu dulu ada modalnya banyak, baru dia berbisnis. Dia membayangkan begitu dia nanti berbisnis, dia pakai dasi, pakai jas, pakai mobil mewah, punya karyawan yang banyak. Sobat DB, mana sesungguhnya yang lebih masuk akal berbisnis? Kalau kita perhatikan Sobat DB, orang yang memulai bisnis dengan pola pikir pertama tadi adalah orang yang betul-betul berjiwa bisnis. Dialah orang yang benar-benar ingin hidupnya dengan bisnis. Dia tidak tahan lagi menunggu mendapatkan uang banyak untuk modal bisnis. Sehingga apapun modalnya,
dia akan memulai bisnis. Tetapi bagaimana dengan pola pikir kedua? Orang yang punya pola pikir kedua ini bisa dikatakan orang yang tidak punya jiwa bisnis. Dia hanya punya jiwa bagaimana dia bisa menampilkan diri sebagai orang sukses. Manakah yang akan sukses di antara dua pola pikir ini? Apabila diterapkan oleh seorang pebisnis, bisa jadi yang lebih banyak cenderung untuk suksesnya yang berpola pikir pertama. Sebab orang yang berpola pikir pertama ini dia punya tekad yang kuat. Di dalam bisnis, tekad yang kuat adalah modal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Bagaimana dengan orang yang berpola pikir kedua? Bisa juga dia sukses. Mungkin karena dia punya orang tua yang punya harta warisan banyak, atau bisa jadi orang tuanya yang telah sukses berbisnis, dia hanya tinggal melanjutkan. Tapi yang paling penting adalah tekad yang kuat untuk berbisnis. Kalau tekad tidak ada di dalam berbisnis, lantas dia memulai bisnis, ada kemungkinan kalau orang tuanya punya harta warisan banyak, dia hanya berbisnis sampai habis harta warisan orang tuanya. Kalau orang tuanya punya perusahaan, punya toko, punya pabrik, besar kemungkinan dia berbisnis hanya sampai toko, pabrik, dan perusahaan orang tuanya itu habis karena dia tidak mampu menjalankan bisnis tersebut. Apakah ada orang yang seperti ini? Banyak kita dengar. Sehingga ada malah anekdot mengatakan orang tuanya mendirikan perusahaan sampai sukses, anaknya yang menghabiskan. Jadi kalau demikian Sobat DB, di dalam berbisnis yang paling penting adalah tekad. Tekad berbeda dengan menjadi pegawai. Kalau menjadi pegawai, apalagi ASN, pegawai negeri sipil, tidak ada pun tekad untuk jadi pegawai. Kalau toh jadi pegawai juga, setidaknya gaji tetap akan dia terima setiap bulan. Berbeda dengan menjadi pengusaha, menjadi pebisnis. Menjadi pengusaha atau pebisnis, kalau tidak punya tekad yang kuat, besar kemungkinan tidak akan menerima penghasilan yang adanya kebangkrutan. Jadi dengan demikian Sobat DB, pasanglah tekad yang kuat dalam berbisnis. Dan sebaiknya lah berbisnis untuk menjadi kaya. Jangan tunggu kaya dulu baru berbisnis. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa menjadi pebisnis yang sukses. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.